bertobat selama belum meninggal, bertobat semua dosa diampuni. Tapi ketika sudah meninggal, kalau punya dosa syirik tidak akan diampuni. Nah, ini ya, ini hati-hati. Kalau punya dosa syirik tidak akan diampuni. Tapi kalau dosa itu selain syirik, ya banyak kan dosa selain syirik, mabuk, zina, judi, membunuh, nah itu dosa besar. Tapi selain syirik, itu disebutkan oleh Allah, itu Allah akan ampuni bagi siapa yang Dia kehendaki. Kalau dikehendaki diampuni, kalau tidak disiksa dulu, mampir ke neraka dulu, baru masuk ke surga. Kalau ibarat kerja itu digojlok dulu. Wah, kamu nilainya pas-pasan, muter lapangan dulu 10 kali ya gitu. Suruh push up dulu. Nah, kemarin kita sudah bahas syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau mengeluarkan pelakunya dari Islam, berarti kategorinya masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Masuk neraka tanpa dihisab. Nah, hati ya. Makanya ini penting ya. Jadi kalau sampai menyekutukan Allah, langsung lamar kerjaan langsung ditolak. Enggak, kamu nggak bisa. Nah, kita sudah bahas syirik besar. Nah, kemarin kita sudah bahas syirik kecil, betul ya? Syirik kecil itu Allah akan hukum pelakunya di neraka, tapi tidak selamanya. Amalan yang ada syirik kecil, amalan itu tidak diterima. Nah, kemarin yang kita bahas di pertemuan yang lalu adalah riya. Riya itu apa? Riya ibadah pengen dipuji orang, dilihat orang. Ya, ibadah ini kan banyak, sholat, ngaji, puasa, ya, haji, umroh, sedekah, kurban. Semua ibadah ini kalau ada unsur riya, ibadah itu tidak diterima. Tidak hanya tidak diterima. Kemarin di dalam hadis, orang yang mati syahid, orang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya, menghafal Al-Quran, terus kemudian ada orang yang bersedekah, itu selain amalnya tidak diterima, orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Nah, maka sekarang kita sama-sama lihat introspeksi. Selama ini apakah amalan saya ada riya atau tidak? Kalau ada, berarti perbaiki. Mulai sekarang jangan riya. Riya itu ingin dilihat orang. Dan memang hati manusia itu seneng ya, pengen dilihat orang, pengen dipuji, itu semua orang sama gitu. Ya semuanya tuh pengen merasakan begitu. Ya. Orang yang nggak pinter dibilang pinter aja itu seneng loh, padahal nggak pinter. Ya, betul kan? Dan itu memang Allah berikan sifat itu kepada hati manusia. Semuanya ada. Semuanya ada. Nah, kita harus menjaga, karena ini penyakit dimulai dari hati. Dimulai dari hati. Hati-hati, ya makanya hati-hatinya gitu. Dijaga hati, jagalah hati, jangan dikotori, dijaga, harus bersih, ikhlas, jangan riya, jangan ini. Nah, kalau pengen tahu ya, saya ini riya apa tidak, tanya ke diri kita, ya tanya ke diri kita. Orang yang ibadahnya ikhlas, tidak riya, itu dia tidak akan terpengaruh dengan pujian, tidak terpengaruh dengan
celaan. Dicela tidak membuat dia mundur, dipuji tidak membuat dia menjadi semangat, enggak, biasa saja. Kalau kita masih naik turun gara-gara itu, berarti hati ini masih harus ditata, harus dikoreksi, ya, dibeneri. Ya, jadi ini bukan penyakit yang simple enteng, bukan. Anda jangan berpikir, oh saya udah senior, umur udah 60 lebih misalnya, saya nggak mungkin riak. Oh jangan dikira, justru orang-orang yang merasa dirinya sudah lebih baik ini yang bahaya. Ya hati-hati ya. Oke, itu yang kemarin di pertemuan yang lalu. Sekarang saya akan lanjutkan contoh syirik yang berikutnya. Ini masih syirik kecil ya. Syirik besar kemarin kan sudah, yang dulu sudah. Sekarang syirik kecil. Syirik kecil itu menggugurkan amalannya. Ya kalau itu ibadah hilang. Dan nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke neraka dulu. Karena nanti di akhirat tidak diampuni. Jadi misalnya gini ya Pak ya, contohnya ya. Kita punya anak, kita melakukan syirik kecil. Terus meninggal, anak kita berdoa, ya Allah, ampuni dosa bapak saya ya Allah. Dosa semua bisa diampuni kecuali syirik. Maksudnya gitu, paham ya? Jadi kita jangan berdoa, anak saya nih nanti jadi kiai, doain saya. Iya, mendoakan itu nanti bisa mengampuni dosa kita kalau bukan syirik. Kalau bukan syirik, kalau syirik enggak. Walaupun didoakan oleh siapapun, ya termasuk Nabi Nuh mendoakan putranya tidak diampuni. Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya tidak diampuni. Itu Rasul loh, Rasul. Ya. Jadi ini harus kita pahami ya. Kita jaga. Ini yang paling penting justru ini. Jadi kalau kita punya kesalahan yang lain, kalau belum sempat taubat misalnya, terus anak kita mendoakan, insya Allah ada harapan diampuni. Tapi kalau syirik tidak. Ya. Nah itu yang kemarin adalah riya. Sekarang yang kedua, ini adalah syirik kecil, yaitu bersumpah atas nama selain Allah. Bersumpah atas nama selain Allah. Tahu sumpah ya? Biasanya buat apa sumpah? Biasanya sumpah, sumpah. Biasanya apa? Biasanya untuk meyakinkan ya. Betul. Terus biasanya siapa yang sumpah? Siapa? Biasanya posisi apa? Biasanya orang bersumpah kan? Pejabat. Ya bisa pejabat. Apa lagi? Pedagang sumpah nggak? Orang jualan sumpah nggak? Sumpah, saya yakin ini asli. Pernah dengar gitu kan? Nah ya. Pedagang. Siapa lagi kira-kira? Yang sumpah siapa lagi? Tukang bohong. Tukang bohong. Laki-laki mau janji sama perempuan. Sumpah, saya masih perjaka. Saya belum punya istri. Ya. Belum punya istri di sini ya. Di sononya. Ya, ketika seseorang itu bersumpah, terus bersumpah atas nama selain Allah, maka itu syirik kecil. Jadi kita itu kalau bersumpah memang harus mengucapkan demi Allah. Tapi kalau sumpahnya bukan menyebut demi Allah, ini yang bahaya. Ya, ada nggak yang begitu, ada nggak? Saya dulu pernah dengar ada lagu gitu. Sumpahnya itu nggak demi Allah. Apa? Demi pocong? Bukan. Ada. Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Belum pernah dengar? Wah, nggak pernah dengerin berarti. Saya pernah dengar gini. Demi langit dan bumi aku bersumpah. Ada dengar lagu itu kan? Pernah ya? Ini saya cuma memberikan contoh aja ya. Kalimat itu syirik. Nggak boleh.
Jadi kalau mau bersumpah demi Allah. Nah terus kalau sumpah demi Allah terus bohong gimana? Ayo gimana? Gimana? Dosa? Dosa? Oke. Dosa ya? Demi Allah, ini barangnya asli, ini dari Prancis, padahal belinya dari situ. Misal, dosa nggak? Dosa. Sama dia bersumpah tapi menyebut nama selain Allah. Lebih besar mana dosanya? Lebih besar mana? Yang kedua. Kedua, oke. Yang lain, yang pendapat? Jadi bilang, demi bumi, contoh ya, harusnya nggak boleh ya. Ini tapi bohong. Ya, dia jujur tapi demi nyebutnya lain. Kemudian bilang demi Allah tapi dia bohong. Jadi kalau orang bilang demi Allah, dia bohong itu dosa ya. Ini coba perhatikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya beliau seorang sahabat Nabi, ya biasa disebut Ibnu Mas'ud. Beliau pernah menyampaikan begini, la'an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bihoirihi shadiqan. Aku bersumpah atas nama Allah padahal dusta. Nah ini ya, bersumpah atas nama Allah padahal dusta. Jadi misalnya contoh dari demi Allah ini asli padahal palsu, jangan dusta kan? Aku bersumpah atas nama Allah padahal dusta, lebih aku sukai daripada bersumpah atas nama selain Allah walaupun jujur. Mengapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan begitu? Ini sebuah pilihan. Ya, Abdullah bin Mas'ud ingin memberikan gambaran bahwa ketika bilang demi Allah terus dia bohong itu dosa besar ya, dosa besar. Tapi bukan syirik, bukan syirik. Dosanya adalah bohong, dusta. Tapi ketika dia bilang demi langit, demi bumi, demi apapun lah nyebutnya, terus jujur apa adanya, iya nih tas ini beli di Cikupa, itu syirik. Dosanya lebih besar yang kedua. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku bersumpah atas nama Allah walaupun itu dusta, lebih aku sukai daripada bersumpah atas nama selain Allah meskipun jujur. Nah gitu ya, ini kalau suruh milih terpaksa. Jadi kita pun harus bisa memilih. Kalau bicara ibadah, cari yang pahalanya paling apa? Besar. Betul, paling besar. Kerja pun nyari gaji yang paling gede, paling besar. Iya. Jabatannya paling tinggi, ya. Kerjanya paling ringan, gitu. Itu pinter-pinter ini, lu paham, udah paham, tinggal dijalankan, gitu. Ilmu kalau dipahami tidak diamalkan tidak bermanfaat, betul kan? Iya. Nah sekarang kalau bapak-bapak sudah tahu ibadah, cari pahala yang paling besar. Coba contoh sholat misalnya, yang besar apa pahalanya? Jamaah, oke sudah jamaah paling besar. Ketika sudah jamaah kayak ini bapak-bapak semua, yang paling besar pahala mana? Siapa? Som pertama, paling depan, belakang imam ya, belakang imam. Jadi kalau yang paling besar, yang paling bertanggung jawab sebetulnya imam. Ya, imam paling besar. Imam dipilih di lingkungan itu yang memang paling bagus, ya paling bagus. Tamu tidak boleh jadi imam. Ingat ya, ini ilmunya nih. Tamu tidak boleh jadi imam kecuali ditunjuk oleh imamnya yang imam tetap di tempat itu. Jadi kalau misalnya, ya misalnya Bapak ini sebagai imam rutin di sini,
imam rutin di sini, saya tamu atau diminta oleh beliau, itu nggak apa-apa. Kalau saya mau, boleh. Tapi kalau yang nunjuk orang lain, ya, saya maju, nggak boleh. Yang mempersilahkan nggak boleh, ingat ya. Anda jangan mempersilahkan orang lain jadi imam, kecuali Anda imamnya di sini. Paham maksudnya? Kalau saya imam di masjid ini, saya ada tamu, saya persilahkan boleh. Tapi kalau Bapak bukan siapa-siapa, terus nyuruh orang lain jadi imam, jangan. Anda tidak berwenang. Ya, tidak berwenang. Nah, ini makanya ini bicara dalam taraf pahala yang paling besar. Ini saya kasih tahu biar paham. Saya makanya kalau di sini diminta, saya sering tidak. Karena biar imamnya yang pahalanya besar beliau, saya jadi tamu, ketika saya menolak pun pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Gimana? Jadi gini Pak, imam itu kan menurut Nabi kan ada kriterianya, ya, betul, ada kriterianya. Pertama apa? Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nah, pengurus DKM harusnya melihat nih. Kalau perlu ditanya, kamu hafalan Qur'annya berapa juz? 30 juz. Saya juz 30. Nah, berarti banyakan yang ini. Walaupun cuma dibalik, ini banyakan yang 30 juz. Benar kan? 30 juz. Juz 30. Nah, berarti kamu begitu. Nah, nanti orang yang hafalannya paling banyak ini dalam arti juga bacaannya bagus ya. Bagus bacaannya, tajwidnya benar, bacaannya panjang-panjangnya sesuai gitu ya. Taksirnya oke. Nah, itu yang prioritas pertama gitu. Jangan tidak mau ya. Kalau Anda memang hafalannya banyak dan di tempat itu Anda tidak mau, Anda dosa. Ingat ya, Anda akan dosa. Ketika misalnya nih ya, ini misal ya, ini umpama saja. Yang paling pojok, saya menyebut nama ya, paling pojok ini hafalannya paling banyak, 29 juz. Nilainya cuma 27, 28, 25 ya. Dia bilang saya nggak mau, dosa, karena nggak boleh. Orang Islam tidak boleh menolak amanat ketika memang dia mampu. Ya, ketika dia mampu. Tapi tidak semua orang asal nunjuk loh ya. Ada orang yang pernah saya sholat itu langsung dijorokin suruh maju. Sudah di depan bingung, ini mau ngapain saya? Ya kadang-kadang orang ngomong, kamu yang lebih tua, nggak tua itu belakangan. Nggak tua itu belakangan ya, bukan pertama, bukan. Kalau ada anak muda dan tua hafalannya sama, yang muda hafal 30 juz, yang tua 30 juz, yang tua yang suruh maju. Tapi kalau yang muda dan yang tua pinteran yang muda yang maju. Jadi Abu Hurairah itu pernah jadi imam umurnya 11 tahun. Ya, umurnya 11 tahun. Jadi yang tua-tua jangan tersinggung. Kalau ada anak muda maju ya, jangan tersinggung. Tapi biasanya kalau imam sih nggak ada yang rebutan, tidak ada. Tapi ada yang rebutan, ada juga ya. Nah, yang paling besar kayak tadi, habis itu ya belakang imam. Cuman belakang imam sebenarnya ada syaratnya loh mas. Apa syaratnya? Siap menggantikan imam. Jadi kalau tadi ada yang juz 30 juz hafal, ada yang 29, yang 29 itu belakangnya imam sini. Jadi ini sebetulnya tempat khusus ini sebenarnya. Tempat khusus. Nah, yang sebelah sana ini boleh diperebutkan. Siapa saja yang datang duluan boleh. Ada orang yang mempersilahkan, silakan Pak depan. Boleh nggak gitu? Boleh nggak? Loh, tadi kan saya tanya, kalau Anda misalnya kerja di perusahaan, pengen gajinya yang gede, nah Anda terus ditanya sama atasannya, ini kamu mau saya naikkan? Jangan saya Pak, dia aja Mas. Pernah begitu? Gak bakalan, gak percaya saya. Kamu aja lah, kamu gajinya gede, naik saya gak usah Bapak. Gak mungkin. Ya, sholat juga begitu harusnya, nggak apa-apa. Kecuali ya tadi, kecuali memang ada event tertentu, ini tamu yang harus di depan apa ya silakan, itu khusus ya, kondisi khusus. Tapi kalau kondisi normal, yang cepat depan, nah gitu.
Nah, depan pun yang paling besar palanya yang mana? Ini sama-sama sop 1 nih. Nih ya kan, di sini sop pertama nih. Ini palanya sama nggak sop 1? Sama atau beda? Sesama sop 1? Hah? Beda. Terus yang paling gede yang mana? Tadi belakang imam, oke. Terus yang semakin ke sana, semakin di sini, gede yang mana? Nah, sebelah kanan. Sebelah kanan, terus sebelah kanan. Nah, kalau sebelah kanan nanti sebelah kiri nggak ada yang ngisi loh, kanan semua. Kalau saya suruh ngapain saya milih kiri? Kanan lah, bagian kanan ngapain? Bener nggak? Bener kan? Lah, ngapain saya sebelah sini? Kan enakan sini, saya mendingan sebelah kanan, gede malahnya. Jadi kalau urutannya itu sebetulnya imam, ya, jadi yang paling dekat dengan imam itu yang paling besar. Nah, ketika misalnya di belakang imam sudah ada isinya, kan harus kiri sama kanan. Nah, kalau posisinya seperti itu, yang paling besar kanan. Jadi kalau ini misalnya imam, ini makmumnya ada 1. Nah, ini udah 2, 3 ya, udah 1, 2, 3. Nah, ini kan kalau mau keempat kan bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ini yang paling besar harusnya kanan. Ketika kanan sudah 3, di sini masih 2, kalau Anda langsung ke kanan lagi, ini lebih jauh dibandingkan Anda ke sini. Maka lebih dekat yang kiri, Anda ke sini. Seperti itu aturannya. Tidak harus selalu kanan, kalau kanan semua nanti. Benar kan? Kanan semua nanti. Ya, gitu. Nah, ini biar kita tahu. Nah, ketika bicara perbuatan maksiat, ini kan sama-sama dosa nih. Tadi yang Abdullah bin Mas'ud sampaikan ini. Jadi ketika ada dosa itu, kalau harus memilih, ini sekali lagi harus memilih dan tidak bisa tidak melakukan, maka lakukan yang dosanya lebih kecil. Jadi antara bersumpah dengan nama Allah tapi isinya bohong, dengan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah walaupun jujur, itu lebih baik bersumpah dengan nama Allah tapi bohong. Nah, gitu ya, gitu ya. Ini kita biar paham. Tapi bukan berarti suruh, karena Abdullah bin Mas'ud bilang sumpah nama Allah bohong boleh. Bukan boleh, itu cuma memberikan gambaran pilihan, ya, pilihan. Ya, pilihan. Sebetulnya dua-duanya ini nggak boleh, tapi yang lebih besar dosanya adalah bersumpah ya dengan nama selain Allah, karena dosanya syirik. Ya, ini yang kedua, ya, ini yang kedua. Nah, berikutnya yang ketiga, ini seringkali tidak disadari oleh kita nih yang ketiga, kesyirikan. Misalnya ada seseorang yang mengatakan kalau bukan karena sesuatu pasti tidak akan begini. Kalau bukan karena anu nggak akan begini. Nah, ini yang termasuk kategori syirik, ya. Jadi syirik yang seperti ini itu disebutkan oleh Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, itu diibaratkan ini sangat lembut banget, nggak kerasa. Itu seperti seekor semut yang hitam warnanya di atas batu hitam di gelapnya malam, lampu mati, ada batu hitam, semut hitam di situ jalan. Kita orang kelihatan nggak? Enggak. Nah, gitu. Ini nggak kerasa nih, yang begini. Makanya syirik kecil tuh hati-hati, ya, hati-hati. Kadang-kadang kan ada orang, itu kalau nggak ada anjing yang jaga itu nggak akan begini. Itu kalau nggak karena security yang jaga nggak akan begini. Nah, ingat ya bapak-bapak ya, semua kejadian itu atas kehendak Allah. Ini orang beriman harus begitu dulu kuncinya. Semua kejadian di dunia ini tidak ada yang kebetulan, tidak ada. Semua atas kehendak Allah. Bahkan daun-daun yang berguguran, daun mana yang jatuh, itu Allah yang tentukan. Mana yang jatuh, mana yang tidak, itu Allah tentukan. Makanya
kalau terjadi sesuatu kita jangan, itu kalau begini, coba kalau tidak begini, ya gitu juga jangan. Jadi kalau sudah terjadi, Rasulullah mengajarkan, sudah mengatakan apa? Qadarallahu ma syaa. Ya ini adalah takdirnya Allah. Nah kalau bahasa Indonesianya begitu. Ya ini memang ketentuan Allah. Kalau orang beriman sudah bisa mengatakan begitu, sudah itu hatinya akan lega. Orang itu biasanya sakit hati karena apa yang dia alami tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Betul kan? Semakin dia menolak, hatinya semakin sakit. Nah, orang Islam diajarkan kejadian itu memang Allah sudah tentukan. Jadi kalau misalnya contoh kemarin Indonesia sepak bola, nonton bola, nonton, pengen Indonesia masuk Piala Dunia, pengen. Kenyataannya masuk nggak? Nggak. Kecewa nggak? Kalau orang Muslim kecewa selesai. Kau masih berlarut-larut, malah nyalain si A, nyalain si itu gara-garanya tuh, ganti, nah ngapain? Kadang-kadang kalimat yang tadi keluar ya, coba kalau pelatihnya dia pasti lolos, yakin? Itu kalimat sirik belum hati-hati loh. Ya betul kan? Padahal yang meloloskan itu siapa? Allah. Kalau Allah menghendaki lolos Pak. Yang latih beliau ini lolos Pak. Kalau Allah yang takdirkan Pak, lo yakin saya, yakin, serius saya, yakin. Lah kok nggak lolos? Ya karena Allah belum takdirkan. Gini jawabannya. Iya gitu. Nah terus bagaimana? Ya dievaluasi aja boleh. Kita ngevaluasi boleh. Oh ya, besok saya harus begini, perbaiki boleh. Tapi kejadian udah terlanjur, qadarullah. Ini takdirnya Allah. Orang itu banyak tidak mau menerima kenyataan, Pak. Ya. Jadi ini saya ingatkan ya, orang Islam tidak boleh seperti itu. Orang Islam harus siap menerima kenyataan. Ya kalau bapak-bapak sering latihan lari pagi boleh, jangan lari dari kenyataan. Jangan. Itu akhirnya nggak bisa menerima kenyataan. Orang bunuh diri itu karena nggak mau menerima kenyataan. Islam itu diajarkan bahwa apa yang terjadi atas kehendak Allah. Kalau Allah mentakdirkan, oke. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, seandainya seluruh makhluk berkumpul, ya seluruh makhluk berkumpul, ingin memberikan manfaat kepadamu, memberikan manfaat tahu, memberikan sesuatu buat kita. Nabi mengatakan tidak akan bisa memberikan manfaat itu kecuali manfaat yang Allah tentukan untukmu. Terus lanjutannya hadisnya, seandainya seluruh makhluk berkumpul, seluruh makhluk itu berarti ada malaikat, ada jin, ada manusia, kumpul, semuanya kumpul, ingin mencelakakan kamu, tidak mungkin celaka kecuali celaka yang memang Allah sudah tentukan untukmu. Saya baca hadis itu, hati saya tenang Pak. Begitu kemarin lihat Indonesia kalah lawan Irak, saya bilang qadarullah, takdirnya memang kalah, selesai. Sudah selesai. Mau ngapain lagi? Memang ditulis di sana itu Indonesia Irak 0-1, sudah tulisannya begitu. Anda mau teriak-teriak mau ngapain, tetap kalah 1-0 Pak. Loh kita kan berusaha boleh Pak? Boleh. Sebelum bertanding berusaha untuk menang, boleh. Kalau sudah 0-1 mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Kita harus menerima ketentuan Allah. Itu ditentukan begitu. Sebelum bertanding, latihan, berdoa boleh. Sholat tahajud, minta ya Allah, saya pengen menang ya Allah, boleh. Silahkan berdoanya dikasih pahala. Tapi ketika hasilnya seperti itu, ya sudah diterima. Nah gitu. Itulah bedanya orang yang hatinya benar-benar yakin kepada Allah dan belum yakin. Nah makanya kita ini kadang-kadang masih belum yakin. Ya kan? Belum yakin. Makanya kan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, hati seorang mukmin itu seperti hati seekor burung. Tahu seekor burung? Ketika dia berangkat mencari makan itu biasa aja, berangkat aja, yakin nanti pulang dengan posisi
perutnya lapar, berangkatnya, pulangnya kenyang. Dan burung itu nggak pernah nyimpen makanan Pak buat besok Pak. Pernah? Saya dulu waktu kecil melihara burung merpati Pak. Kalau pagi itu saya lepas, saya buka pintunya, kandangnya, dia terbang pergi kemana, sore-sore pulang. Saya perhatikan di dalam kandang itu nggak pernah nyimpen jagung, makanan buat besok, enggak. Dia percaya kepada besok saya pasti makan. Tuh. Akan Nabi mengatakan orang yang beriman itu hatinya seperti itu. Dia yakin bahwa rezeki itu Allah yang atur. Sudah, bismillah saya kerja. Cari nafkah, usaha. Usahanya tadi burung keluar cari makan. Ya kita keluar pakai sepatu, seragam, berangkat. Nanti gajinya berapa, ya terserah usaha. Iya gitu kan, usaha. Ya nggak usah iri, masing-masing punya rezeki. Ya jangan iri, itu kok udah itu Allah yang menentukan. Dan ingat ya, ingat, orang itu tidak akan mati sebelum rezekinya habis. Nah, jadi hati-hati ya. Kita kan nggak tahu rezeki kita ya. Jadi kalau misalnya gini, Bapak dikasih rezeki 1 triliun, sekarang sudah diberikan 1 miliar, masih banyak kan? Masih 900 miliar. Itu kalau gaji Bapak sebulan cuma 30 juta, umur Bapak masih panjang Pak. Karena 30 juta terus masih lama Pak. Tapi kalau langsung besok dikasih 900 miliar Pak, mati besoknya Pak. Yakin Pak. Loh ini bener nih, mati besoknya. Karena rezekinya udah dikasih semua. Nah kita itu tinggal berpikir, kalau kita dikasih rezeki yang agak sedikit mikir, ya nggak apa-apa lah. Berarti umur saya masih panjang. Tapi itu yang kecil kok mati juga, emang katanya emang kecil. Nasib begitu. Oh gimana? Kita kan nggak dikasih tahu masing-masing kan. Ya rezeki masing-masing. Berarti minta cepat mati ya. Karena gini ya, kita nggak perlu khawatir masa depan, terlalu khawatir banget nggak perlu khawatir. Mempersiapkan boleh, tapi nggak perlu khawatir. Saya ini cerita saja ya, ini sekedar pengalaman buat ilmu ini ya. Ada beberapa teman saya sebelum COVID itu sempat nanya ke saya, Pak Budi nanti kalau pensiun mau bagaimana? Mau tinggal di sini atau pulang ke Semarang, ke kampung, kemana gitu? Saya nggak terlalu berpikir ke sana, pokoknya bismillah saya kerja saja, nggak terlalu. Nanti kalau mau pensiun bagaimana nih? Kamu nggak nyiapin ini ya? Dia semua ada, nggak hanya 1-2 orang Pak yang ngomong gitu. Dan yang ngomong begitu Pak, meninggal semua ya. Jadi bener Pak, kebetulan meninggal semua ya. Yang ngomong sama saya begitu, dia menyiapkan segala macam untuk nanti saya kalau mau pensiun, belum sempat pensiun meninggal Pak dia. Saya jadi dapat pelajaran, oh berarti ya memang Allah yang ngatur. Gitu. Anda nyiapin duit banyak meninggal terus nggak sopo coba. Buat siapa coba? Sananya yang pakai siapa? Ya ahli warisnya. Ya, makanya Nabi itu mengatakan dalam hadis banyak orang yang lebih suka dengan harta ahli warisnya dibandingkan hartanya sendiri. Sahabat Nabi loh kok bisa ya Rasulullah? Iya, karena dia menyimpan hartanya, padahal itu nanti dia tinggalkan, bukan punya dia. Harusnya ketika dia punya, dia pakai, itu untuk dia sendiri, gitu. Jadi kalau Anda punya duit, Anda masukin ke bank miliaran, mati Pak besok. Itu punya siapa? Yang miliaran itu punya Bapak? Punya istri, anak, ya kan? Dibagi-bagi itu. Istrinya nikah lagi, nangis ya Pak. Allah malah tak modali. Tak modali. Nah, coba kalau Anda pakai sebagian buat ini buat masjid sekian, kurban sekian, haji pakai, umroh pakai, itu uang kita berarti dipakai. Jadi yang kita pakai, harta kita itu adalah yang kita pakai nih, baju, nanti usang, makanan yang kita makan, dan apa yang kita sedekahkan. Sudah. Yang kita simpan enggak, bukan punya kita. Ya, bukan punya kita. So, kalau begitu saya nggak perlu nyimpen Pak. Enggak, yang ngomong gitu siapa? Saya nggak ngomong gitu. Cuman saya ngasih gambaran ada orang yang pelit banget,
nyimpen, akhirnya dia mati. Saya cerita tadi gitu, orang-orang itu pada mati, duitnya banyak. Yang pakai siapa? Istrinya, anaknya. Istrinya nikah lagi. Ya. Yang di sini, aduh, mau ngapain lagi? Ini repot gitu. Ya, oke. Nah, lanjut ke sini. Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Jadi kita jangan menggantungkan sebuah kejadian tadi ini ya, yang ketiga tadi. Jangan menggantungkan kejadian kepada makhluk. Jadi semuanya atas kehendak Allah. Jadi kalau kita sakit, berobat, terus kemudian kok diberikan kesembuhan, kita harus ingat bahwa ini atas kehendak Allah. Jadi kalau bukan dokter ini, kalau bukan dokter ini, nggak bisa gitu, Pak. Jangan begitu. Kalau kita nggak ngerti ilmunya, ya wajar. Tapi ketika kita sudah tahu, jangan bicara begitu. Ya, kita harus mulai benar-benar hati-hati menjaga ucapan. Karena sekali lagi, lisan ini bisa menyerumuskan kita, bisa menggelincirkan kita dari akidah yang benar. Kita jaga. Ya, jaga hati-hati. Kalau ada yang keliru, diluruskan. Nah, kemudian yang keempat, ada seseorang yang mengucapkan, ya, saat itu ada seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang laki-laki ini mengucapkan, Masya Allah wa syi'ta. Ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi orang ini ngomong, ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kehendakmu, kehendak Nabi maksudnya. Ketika orang ini mengucapkan seperti itu di depan Nabi, oleh Nabi ditegur. Aja'al tani lillahi nidda, kul masya'allahu wahdah. Apakah engkau menjadikan aku sekutu bagi Allah? Ucapkanlah Masya Allah saja. Jadi Masya Allah, nah gitu saja. Jadi ini Nabi mengingatkan, masuk Isya ya. Jadi Nabi mengingatkan agar jangan memposisikan Nabi seperti Allah. Ya, jadi jangan. Kalau ada saudara kita yang seperti itu diingatkan, karena Nabi itu Rasulullah, bukan Allah. Dia manusia yang diberi tugas oleh Allah menyampaikan risalah. Jangan disamakan dia seperti Allah, tidak. Kita harus menghormati beliau sebagai seorang Rasul, seorang Nabi. Ya, jangan dianggap seperti itu. Contohnya seperti umat Nasrani. Ya. Jadi dia menganggap Isa alaihissalam itu sebagai anaknya Allah. Yaitu pemahaman mereka begitu ya. Nah, kita diajarkan untuk tidak seperti itu, tidak boleh Nabi dianggap sebagai anaknya Allah, Nabi sebagai ya seperti Allah, segala macam, jangan. Nabi ketika ditanya, beliau menyebutkan, aku adalah Rasulnya dan hambanya. Ya, seperti itu ya. Mungkin sampai sini dulu, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Dari saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam